Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat-Nya yang senantiasa memberikan kita kesehatan agar dapat berkumpul pada saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema pentingnya menjaga kesehatan mental di era digital ini. Teman-teman sekalian, saat ini kita hidup di zaman yang serba cepat dan penuh perkembangan teknologi. Media sosial salah satunya, yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita bisa mendapatkan informasi, hiburan, bahkan berkomunikasi dengan siapa saja hanya melalui genggaman tangan. Namun, di balik kemudahan tersebut ada tantangan besar yang seringkali tidak kita sadari, yaitu masalah kesehatan mental. Lalu, apa sebenarnya kesehatan mental itu? Kesehatan mental adalah suatu kondisi ketika seseorang yang mampu mengelola emosi, berpikir dengan baik, menghadapi tekanan hidup, serta menjalin hubungan sosial secara sehat. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jika tubuh perlu dijaga agar tetap sehat dan tidak sakit, maka pikiran juga sama. Pikiran dan perasaan tentunya harus dijaga agar tetap sehat. Sayangnya, banyak sekali remaja yang pada saat ini mengalami tekanan yang cukup berat. Dan menurut World Health Organization, yang biasa kita sebut dengan WHO, 1 dari 7 remaja di dunia mengalami gangguan mental. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental bukan sesuatu yang biasa dianggap sepele. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan kesehatan mental pada remaja. Yang pertama, pengaruh media sosial itu sendiri. Tidak sedikit daripada remaja yang merasa minder karena membandingkan kehidupannya dengan orang lain di internet. Kita tentunya sering melihat kehidupan orang lain yang terlihat sempurna, padahal apa yang ditampilkan di media sosial itu belum tentu sama dengan kehidupan realita. Yang kedua, tekanan daripada akademik. Tentunya tugas sekolah maupun tugas kuliah dan tuntutan tugas nilai yang bagus, hingga rasa takut gagal yang sering membuat remaja merasa stres dan cemas. Selain itu, tekanan sosial dan lingkungan juga yang dapat mempengaruhi kondisi mental seseorang. Data dari UNICEF menunjukkan bahwa tekanan sosial dan digital dapat meningkatkan risiko kecemasan pada remaja. Di Indonesia sendiri, data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa gangguan mental dan emosional pada remaja mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir ini. Teman-teman yang saya hormati, lalu, bagaimanakah cara menjaga kesehatan mental di era digital seperti sekarang? Pertama, batasilah penggunaan media sosial itu sendiri. Gunakanlah secara bijak. Jangan terlalu lama membandingkan diri Anda dengan orang di sekitar Anda, terutama di dunia media sosial. Karena setiap orang memiliki proses hidup yang berbeda. Dan yang kedua, luangkanlah waktu Anda untuk beristirahat dan melakukan hal yang disukai, seperti membaca, berolahraga, mendengarkan musik, atau tentunya berbicara kepada orang terdekat. Ketiga, jangan takut untuk bercerita ketika Anda merasa tertekan. Berbicaralah kepada teman ataupun keluarga, guru, ataupun dengan konselor Anda jika perlu. Bukankah tanda kelemahan melainkan bentuk keberanian untuk menjaga diri Anda sendiri? Keempat, belajarlah untuk menerima diri Anda sendiri. Tidak apa-apa jika Anda merasa belum sempurna karena setiap orang itu sedang berproses untuk menjadi yang lebih baik. Maka dari itu, hadirin yang saya hormati, dari penjelasan ini dan dari isi dari pidato ini, kita dapat memahami bahwa kesehatan mental adalah suatu hal yang sangat penting, terutama bagi remaja di era digital ini.
tekanan media sosial, tuntutan akademik, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi kondisi mental kita. Oleh karena itu, mari kita mulai lebih peduli terhadap kesehatan mental, baik untuk diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Baiklah, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila salah kata dan kurangnya penjelasan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.